Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairul dengan NIM 1030123045 dari kelas Y47-4. Hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan isi dari infografis manajemen proyek yang sudah saya buat. Nah, tanpa lama-lama mari kita mulai. Nah, pertama-tama, di bagian awal itu, apa sih itu? Atau apa itu? Manajemen proyektik. Nah, manajemen proyektik adalah penerapan sistematis dari pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik khusus pada aktivitas-aktivitas yang terikat oleh waktu untuk memenuhi persyaratan unik proyek di bidang teknologi, seperti pengembangan software, implementasi hardware, atau bahkan upgrade infrastruktur jaringan. Tujuannya adalah memastikan proyek itu berhasil selesaikan. Nah, selanjutnya itu apa sih perbedaan dari karakteristik project dan karakteristik operasional? Nah, untuk proyek itu sendiri, itu dia yang pertama dia itu bersifat unik, yaitu menghasilkan produk atau layanan baru. Yang kedua itu proyek itu bersifat sementara, di mana proyek itu memiliki tanggal mulai dan selesai yang sudah pasti. Nah, untuk terakhir itu untuk proyek itu dia memiliki tujuan akhir yang dimana pencapaian proyek kalau misalnya udah pencapaiannya udah tertuju maka proyek itu bahkan dibubarkan. Nah, sedangkan untuk profesional itu sendiri yang pertama dia bersifat berulang di mana kita akan orang itu akan menjaga kelangsungan bisnis secara harian. Yang kedua itu dia bersifat permanen, di mana akan berlanjut terus-menerus. Nah, untuk yang terakhirnya itu tujuan akhirnya adalah menjaga efisien dan stabilitas bisnis. Selanjutnya adalah jenis-jenis organisasi proyek itu sendiri, di mana yang pertama itu ada fungsional, di mana proyek dijalankan di dalam struktur departemen biasa. Yang kedua ada projectized, yang di mana semua kegiatan berfokus pada proyek mana pada manajer yang yang di mana project manager itu mempunyai kendali penuh. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya matrix. Nah, matrix itu adalah kombinasi keduanya di mana sumber daya dibagi antara proyek dan juga fungsinya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada yang dimaksud oleh proses manajemen project. Nah, proses manajemen project ini terbagi dari 5 bagian. Yang pertama itu ada initiasi atau menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek itu. Yang kedua ada planning, yaitu menyusun jadwal, anggaran, risiko, dan sumber daya. Yang ketiga ada yang namanya executing atau melaksanakan rencana project, di mana monitoring dan controlling. Yang keempat itu adalah monitoring dan controlling di mana mengawasi kemajuan dan mengatasi masalah. Nah, yang terakhir itu adalah closing yang di mana menyelesaikan proyek dan mengevaluasi hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada sertifikasi yang bisa diambil. Yang pertama itu ada yang namanya PMP atau Project Management Professional. Ada CAPM yaitu Certified Associate in Project Management. Ada yang ketiga itu ada Prince 2 atau Excelos. Yang kedua itu ada Agile atau Scrum Master atau Agile Alliance atau Scrum ORG. Yang kelima itu atau yang terakhir itu adalah CompTIA Project Plus dari CompTIA itu sendiri. Untuk tools-tools yang sering digunakan dalam Manpro ini itu yang pertama itu ada misalnya untuk perencanaan dan pelacakan itu bisa menggunakan Microsoft Project, Asana ataupun Trello. Yang kedua itu untuk kolaborasi dan komunikasi itu ada Slack, Microsoft Teams atau juga bisa dengan aplikasi Zoom. Nah, yang ketiga itu manajer atau metode metodologi Agile atau Scrum atau kerangkanya itu kita bisa menggunakan Jira atau Azure Dev Developer Ops, DevOps atau singkatnya. Nah, yang keempat itu ada dokumentasi dan file. Kita dapat menggunakan Google Workspace dan juga SharePoint. Nah, yang terakhir merupakan adalah sumber-sumber informasi yang saya gunakan untuk menyusun infografis ini. Nah, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.